gunanya Anda registrasi itu supaya dapat demo account. Gunanya ada presentasi itu supaya ngasih ke calon klien itu demo account. Jadi demo account itu tujuannya adalah mempraktekkan metode yang Anda punya, yang Anda tularkan itu benar nggak sih metodenya gitu. Nah, gunanya buat calon klien itu gitu. Jadi nggak cuma cuap segala macam gitu. Jadi otaknya dipenuhin bro. Jangan matanya aja yang Anda penuhin dengan belahan dada rendah pakai rok mini gitu. Apalagi Anda laki-laki jangan pakai rok mini, geli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ketemu lagi setelah sekian purnama kita tidak berkonten ria. Kali ini kita akan ketemu lagi di hari yang berbahagia ini, yaitu di hari Jumat, di mana semua orang menganggap ini adalah hari keramat, sehingga yang jauh bisa mendekat, yang dekat bisa merapat, yang rapat bisa melekat, yang lekat bisa berkeringat. Karena pori-pori mengeluarkan air. Oke, apa kabar semua? Apa itu? Sehat-sehat ya semua ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan yang banyak, walaupun nasi telur gitu. Gak apa-apa lah ya. Selagi ada telur untuk didadar, bahu untuk bersandar sudah gak ada harganya bro. Yang penting ada telur untuk didadar bro. Perlu bahu untuk bersandar mau apain itu, yang penting ada telurnya ya. Ya. Nah, kita kali ini akan membahas tentang ini kita di baru ya, di tempat baru ya. Baru kali ini kita konten di sini ya. Nah, JTS sekarang sudah ada di sini udah 3 bulan kah? 3 bulan ini. Ya, 3 bulan. Ini Jogja Trading School sudah ada di Student Castle Apartment, yaitu di commercial area di B3, itu di daerah Seturan, Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Jadi itu di area perputaran ekonomi yang sangat kuat ya di sini ya, di Seturan Babarsari ya. Itu lebih tepatnya di selatannya UPN. Selatan sawah. Selatannya UPN, selatannya YKPN, selatannya sawah. Selatannya Happy Papi. Selatannya Selokan Mataram. Itu utaranya Bonbin. Keren. Utaranya Amplas. Pokoknya itulah, kita ada di tengah-tengah. Nah, di sini kita buka lowongan banyak banget. Iklan tetap jalan. Jadi alhamdulillah murid sudah 3 bulan ini ya, setiap bulannya itu minimal ada 2 di sini karena kan tempat baru ya. Kita masih menyesuaikan antara hawa-hawa aura-aura positif negatif yang ada di sini, kita masih menyesuaikan. Makanya ini kenapa meja ngadap ke timur gitu kan, pintu ngadap ke utara, itu papan tulis ngadap ke barat, itu memang dari sananya begitu pintunya. Kalau pintu yang ngadap ke timur keren bro sebenarnya, rezekinya katanya bagus katanya, rezeki katanya. Kita buka-bukaan di sini ya, buka-bukaan. Kita buka kelas di sini. Terus dan kita juga mencoba membantu orang-orang yang bertanya tentang bagaimana cara kerja di broker. Nah, ada banyak pertanyaan juga itu, dan beberapa dari teman-teman yang terutama para adik-adik yang baru saja menunaikan perkuliahan, persekolahan, kemudian mencari kerja, beberapa itu melamar di sini ya gitu. Banyak, ada yang dari mantan kepala cabang suatu bank juga ada yang dia guru BK juga ada yang fresh graduate juga ada. Terus mereka ada pertanyaan, susah nggak sih kerja di broker gitu? Nggak susah sebenarnya, karena kan pekerjaan orang yang kerja di broker kan gampang ya, cuma nyari klien kan, nggak susah kan. Cuma nyari klien, apa susah nyari klien? Apapun itu Anda lakukan lah. Nggak susah bro, karena kalau Anda masuk di broker yang tepat, pasti Anda akan diajarkan bagaimana caranya memenuhi isi kepala Anda dengan product knowledge. Baru setelah itu Anda diajarkan bagaimana caranya supaya mempunyai power closing, begitu. Jangan baru masuk 3 hari, 4 hari itu langsung diajarkan power closing tanpa dipenuhi otaknya. No, salah besar itu. Jadi harus product knowledge dulu, baru setelah itu power closing. Sederhana kok, sebenarnya sederhana. Jika broker yang Anda masuk itu adalah broker yang legal,
sesuai dengan rulesnya Bapepti ya yang ada di Indonesia ya, itu enak gitu loh. Jadi Anda mulai diajarkan caranya bagaimana mencari database, kemudian dari database itu Anda akan diajarkan caranya contacting. Itu udah pernah bahas itu bukan sih? Pernah ya? Tapi videonya kan sedikit yang nonton bro, cuma 30 orang mungkin. Dengan kali ini siapa tahu kan jadi 30.000 kan ya. Amin kan gitu ya. Panas bro, panas. Tahu kan video yang baru ini kan jadi 30.000 kan. Nah dari contacting gunanya apa? Gunanya Anda bikin janji. Setelah itu Anda presentasi tuh, ketemu sama kliennya Anda presentasi. Dari presentasi itu mulailah bagaimana caranya menanamkan logika-logika, membuat bisnis ini menjadi suatu kebutuhan untuk para calon klien Anda dan jelaskan semuanya. Benefitnya jelaskan juga, risikonya jelaskan juga, manajemen apapun itu yang Anda pelajarin juga harus dijelaskan gitu. Baru setelah itu dikasih demo account. Nah, gunanya Anda registrasi itu supaya dapat demo account. Gunanya ada presentasi itu supaya ngasih ke calon klien itu demo account. Jadi demo account itu tujuannya adalah mempraktekkan metode yang Anda punya, yang Anda tularkan itu benar nggak sih metodenya gitu. Nah, gunanya buat calon klien itu gitu. Jadi nggak cuma cuap segala macam gitu. Jadi otaknya dipenuhin bro. Jangan matanya aja yang Anda penuhin dengan belahan dada rendah pakai rok mini gitu. Apalagi Anda laki-laki jangan pakai rok mini, geli gitu. Geli bro. Ya yang cewek-cewek aja, yang cowok-cowok jangan pakai rok mini. Kagak ngefek. Gak ngefek bro, ada orang lari gitu kan. Nah baru setelah itu beliau akan nanya sendiri, Mas ini saya mau mulai yang real nih. Nah gitu. Tapi ternyata di dalam prosesnya ada banyak penolakan. Wajar lah, yang namanya juga bisnis kan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Dari 10 calon klien yang Anda temuin, Anda berhasil 1 aja udah bagus gitu loh. Banyak kok, yang satu persiapkanlah diri Anda semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Jadi maksimal itu artinya di perform juga, di product knowledge juga gitu. Anda wangi-wangian, pakaian yang rapi, pakai kemeja, jangan pakai kaos gitu. Anda siapa pakai kaos ya? Pakai kemeja hitam putih, karet-karet kan. Nggak pakai safari gitu kan. Atau Anda pakai kotak-kotak merah putih gitu. Boleh apapun itu gitu. Nah Anda proses tuh semuanya, Anda lakukan prosesnya semuanya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh mentor-mentor Anda. Kalau seminggu, 2 minggu, 3 bulan juga nggak ketemu, nggak closing nih calon klien, nah Anda boleh melakukan apa saja, termasuk menggunakan pelet ikan. Tapi ini beneran nih bro, ini pelet ini hanya Anda jangan pakai pelet kalau Anda tidak tahu cara penggunaannya ya untuk dalam mendapatkan klien ya. Ini pelet ini hanya bisa digunakan dan efektif hanya di calon klien yang laki-laki bro. Itu benar itu. Jadi buat yang laki-laki Anda boleh dukunin itu, tapi kalau yang perempuan biasanya nggak berhasil. Kenapa gitu? Karena pas si dukun itu lagi merapu mantra, kemudian mengirimkan dedemitnya untuk menyatroni si perempuan, dan dikasih tahu, orangnya ini ya, kamu bikin tertarik gitu ya. Pas nyampe di lokasi demitnya bingung, kok nggak ada. Gitu. Ternyata foto yang dikasih pakai filter bro. Pas didatengin setelan pabrik gitu. Kok putih gitu, di foto putih kok di sini hitam. Wah nggak ada orangnya akhirnya. Iya, jadi nggak berhasil. Jadi jangan gunakan pelet itu di perempuan karena, aduh. Ya? Setan pun komplain gitu karena wah kamera sekarang jahat gitu. Udah pakai filter semua, jadi nggak fungsi yang kayak gitu ya. Jadi gunakan itu hanya untuk calon klien yang laki-laki aja gitu ya. Karena laki-laki biasanya gampang di pelet, dikasih pelet ikan. Dipeletin aja, dipeletin. Begitu. Jadi nggak susah sebenarnya kerja di broker itu. Asal Anda bekerja, masukin lamaran, niat kerja di broker yang benar. Karena kalau broker yang benar pasti ngasih SOP-nya juga benar gitu, step by step-nya juga benar, fase-fasenya juga benar. Dan Anda juga sebelum masuk ke broker tolong dihitung dulu, karena saya aja dari tahun 2007 sampai detik ini masih kerja di broker ya, artinya punya tanggung jawab kan, udah keluar izin juga, udah keluar lisensi juga dari 2009, menyenangkan sekali gitu loh. Kenapa? Karena legal mungkin ya.
Dan jenjang karirnya jelas gitu, alhamdulillah. Yang diawali dari pengajuan lamaran jadi marketing, alhamdulillah terakhir kepala cabang. Nah, Anda juga begitu, jangan ambil broker yang dia punya 9 layer umpamanya gitu, dari marketing, kemudian marketing senior, kemudian supervisor senior, asisten senior, asisten manager senior, asisten business manager, asisten marketing manager. Waduh, susah banget. Cari broker yang layernya tipis-tipis aja, yang 3 layer ke 4 layer dari marketing, supervisor, asisten, manager, selesai. Bersaing tuh jadi kepala cabang. Enak kan kepala cabang, syukur-syukur jadi masuk ke dewan direksi. Syukur-syukur rezeki banyak, Anda garisnya lurus, rezeki Anda bagus gitu. Nasib Anda bagus, siapa tahu siapa tahu malah bisa bikin perusahaan pialang kan? Malah jadi owner broker. Amin. Gitu. Jadi pilih, karena kalau duit ya nggak usah diomongin, duitnya pasti gede, tinggal milih perusahaan yang benar saja. Jadi itu dari saya, dan tetap semangat buat adik-adik yang baru saja lulus kuliah. Welcome to the jungle. Karena lulus kuliah bukan berarti hidup Anda selesai, tetapi Anda mulai hidup yang baru gitu ya. Dan jangan pernah bangga dengan apa yang Anda dapatkan, karena apa yang Anda dapatkan itu adalah titipan. Iya nggak sih? Nggak ya? Ya, nah itulah, hanya itu yang bisa saya kasih ya. Nggak ada saran-saran lain kecuali ya tetap semangat, jangan lupa makan karena makan adalah sumber energi, dan jangan terlalu bangga kalau Anda diingatkan untuk makan, karena yang mengingatkan untuk makan akan kalah sama orang yang ngasih transferan. kalah bro, nggak usah sosok pedulian lah, transfer aja, nggak usah ingetin udah makan belum. Mau lapar juga makan, nggak usah diingetin gitu kan. Kalau butuh duit juga kerja gitu. Dan kerja di sini menyenangkan, kerja di dunia pialang itu menyenangkan. Anda trading online itu menyenangkan, bertemu dengan banyak orang ya. Itu saja dari saya, sampai ketemu di konten berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, kemana-mana tetap gunakan masker karena pandemi masih ada di mana-mana. Karena penyakit masih ada di mana-mana. Mungkin COVID sudah tidak kelihatan lagi, tetapi kan ada virus batuk, ada flu juga, ada sakit kepala, ada sakit pinggang, sakit hati, sakit otak, sakit mata, sakit mulut, sakit hidung, ya kan? Dan sakit-sakit yang lain-lainnya kan? Ya, banyak kasus-kasus sekarang kan yang lompat-lompat dari gedung-gedung itu. Bahaya tuh. Anda jangan inilah ya, jangan tiru-tiru yang kayak gitu ya, karena masa depan Anda masih jauh. Nah, kalau ketemu teman Anda, tolong tegur teman Anda. Kalau kelihatan agak murung sedikit, cerita sini dek gitu. Ya kan, boleh kan kayak gitu. Minimal cerita ya kan, minimal kan cerita gitu. Jadi ya kalau temanmu nggak nyaman ya nggak apa-apa gitu. Iya, dulu aku juga gitu. Dulu aku juga gitu bro. Kalau stres itu nyari teman buat cerita. Sekarang udah nggak bisa karena temanku juga udah stres. Jadi aku cerita ke siapa, orang dia aja stres gitu. Gimana? Iya, malah adu nasib. Aku yo wingi gitu. Wah, si panggungnya sopo kan malah meh cerita, malah nyediain telur dadar. Bukan pundak untuk bersandar. Ya, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.